142. Ashifa dan suaminya makan malam bersama dengan ayah, ibu Ashifa dan juga adik Ashifa. Asuka, Rafa apa semenjak hamil Ashifa ini suka minta yang aneh-aneh? Tanya Rania sembari mengunyah makanannya. Jangan ditanya Bu, semua yang dimintanya memang aneh, sahut Rafa dengan tersenyum melihat ke arah istri. Ashifa kamu ini jangan merepotkan suami kamu. Kasihan dia, ucap Rania. Tidak apa-apa kok, saya suka kok menuruti kemauannya walau kadang-kadang itu sangat menyebalkan, ucap Rafa dengan jujur. Kamu ini ya Ashifa merepotkan suami kamu aja. Maaf ya Rafa sudah membuat kamu repot. Kalau kamu tidak bisa memenuhi keinginan Ashifa, tidak apa-apa kamu minta bantu sama ibu. Insyaallah ibu bisa membantu, sahut Rania. Tidak usah ibu sejauh ini saya masih bisa mengatasi Ashifa kok, sahut Rafa. Sayang namanya juga Ashifa hamil muda. Kamu juga bukannya seperti itu Sewaktu hamil permintaannya aneh-aneh dan sekarang putri kita juga melakukan hal yang sama, ucap Randy yang memihak pada Ashifa. Iya ibu lagi pula ini kan bukan keinginan Ashifa. Ini keinginan bayinya, sahut Ashifa dengan wajahnya yang cemberut. Tuh kamu dengar sayang, cucu kita yang menginginkannya, sahut Randy. Iya, tapi Ashifa, tidak boleh terlalu merepotkan suami kamu ya, ucap Rania. Iya ibu, sahut Ashifa. Oh iya ibu mengenai ibu dulu hamil Ashifa. Kira-kira ibu ngidam apa ya? Tanya Rafa. Sebenarnya tidak terlalu sulit, tidak ada juga yang spesifik. Rata-rata semuanya sama seperti ibu hamil muda lainnya, sahut Rania. Tapi ibu Rania ibu sangat mandiri waktu mengidam Ashifa. Ya terkadang dia sudah meminta apa yang diinginkannya dan jadinya mandiri sekali, sahut Randy. Berarti ibu sewaktu hamil Ashifa tidak suka manja dengan ayah? Tanya Ashifa. Tidak terlalu Ashifa, lagian saat ibu hamil kamu, ibu lebih banyak berjuang, karena kamu tahu sendiri. Saat kamu di rahim ibu mengalami kanker dan kita berdua sama-sama lebih ingin kuat dan bertahan hidup. Jadi masa-masa ngidam ibu tidak terlalu banyak, karena lebih sering kita ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kamu, ucap Rania dengan matanya berkaca-kaca. Rania jelas mengingat bagaimana dia berusaha melahirkan Ashifa untuk memberikan keturunan pada suaminya dan saat itu Rania juga mengalami koma. Makasih ya ibu sudah melahirkan Ashifa. Sudah berjuang untuk Ashifa. Pasti Allah akan memberikan ibu surga atas semua perjuangan ibu, ucap Ashifa bang tidak kalah matanya berkaca-kaca. Sama-sama sayang, kamu juga akan menjadi seorang ibu dan juga akan berjuang, sahut Rania. Pantesan Ashifa lahir secantik dan sebaik ini ternyata dilahirkan dari rahim wanita yang sangat hebat dan penuh perjuangan. Makasih ibu sudah melahirkan Ashifa, sehingga saya bisa menjadi suaminya dan merasakan kehangatan saat bersamanya, ucap Rafa yang tampak begitu tulus bicara yang pasti sangat bahagia. Sama-sama Rafa, kamu jaga Ashifa dengan baik ya, ucap Rania. Itu pasti, sahut Rafa tersenyum melihat Ashifa dan Ashifa juga tersenyum kepada Rafa. Apakah Miranda punya adik? Senyum Ashifa dan Rafa seketika hilang ketika Asuka malah menanyakan hal yang di luar tema membuat orang-orang yang ada di meja makan melihat serius ke arah Asuka dengan penuh tanya. Asuka kenapa tiba-tiba membahas orang lain? Tanya Rania. Kak Rafa, Kak Miranda adalah mantan kekasih kakak. Kakak pasti tahu bukan kalau dia ada adik? Tanya Asuka dengan serius melihat Rafa. Asuka kamu bertanya seperti itu? Sahut Ashifa heran dia juga takut jika suaminya nanti akan salah paham. Jawab saja Kak Rafa, tanya Asuka yang menunggu jawaban. Iya Miranda memang punya adik perempuan. Namanya Rahel, aku tidak terlalu mengenalnya. Namun setahuku dia masih sekolah, SMA kalau tidak salah, jawab Rafa yang benar-benar apa adanya. Jadi fix Rahel adiknya Kak Miranda. Dia kunci segalanya, batin Asuka. Memang ada apa Asuka kenapa tiba-tiba membahas Miranda? Tanya Rania. Tidak apa-apa ibu. Asuka hanya bertanya saja, jawab Asuka. Asuka kamu sedang tidak melakukan sesuatu kan? Tanya Ashifa jadi khawatir pada adiknya. Pasti melakukan sesuatu Kak Ashifa yang pasti untuk memberikan Kak Ashifa keadilan. Asuka tidak takut melawan siapa. Termasuk dia. Dia sangat jahat dan Asuka akan melawannya dan membuatnya mendapatkan hukuman yang setimpal yang sesuai dengan perbuatannya, ucap Asuka dengan wajah seriusnya.
Aska, biarkan masalah ini menjadi urusan kakak. Kamu jangan ikut-ikutan. Kakak tidak ingin kamu kenapa-kenapa, ucap Rania panik. Maaf kak, tapi kali ini aku harus ikut, sahut Aska. Aska, lirik Ashifa. Ashifa tidak apa-apa. Jika jadi Aska, jika posisi kamu Z atau Kak Sania, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kamu harus percaya pada Aska, ucap Rafa yang mendukung niat baik Aska. Tapi ibu juga khawatir pada kamu Aska, sahut Rania yang menunjukkan naluri sebagai seorang ibu. Sayang, Aska itu juga sudah dewasa. Kamu tidak perlu khawatir, sahut Randy yang juga memberikan peluang untuk Aska yang ikut turut membantu kakaknya. Ashifa hanya berharap masalah ini benar-benar cepat selesai, sahut Ashifa. Kita semua mengharapkan hal yang sama Ashifa, sahut Randy. Sudahlah, jangan memikirkan hal itu saat makan, termasuk kamu sayang. Kamu sekarang makan yang banyak, ingat kamu sedang hamil dan jangan memikirkan apa, ucap Rafa mengusap lembut kepala Ashifa yang berbicara lembut lada istrinya. Namun Ashifa sedikit tercengang karena sepertinya ada sesuatu yang didengarnya yang sangat asing. Ayo sayang, makan lagi, ucap Rafa lagi. Kak Rafa memanggilku sayang, batin Ashifa yang benar-benar terkejut mendengarnya. Namun Rafa tampak kelihatan sangat santai saat berbicara. Tidak tahu apakah Rafa sadar atau tidak dengan panggilan baru yang dilontarkannya pada istrinya. Rafa sedang berdiri di depan lemari yang sedang mengkancing satu persatu piyama yang digunakannya untuk tidur. Setelah selesai, Rafa langsung membalikkan tubuhnya. Arg! Rafa terkejut saat Ashifa yang tidak tahu sejak kapan berdiri di belakangan. Maaf Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa mengatur napasnya yang naik turun dengan memegang dadanya. Ashifa, jantungku hampir saja copot, ucap Rafa yang masih mengatur napasnya. Maaf Kak Rafa, Ashifa tidak bermaksud, ucap Ashifa yang merasa tidak enak. Kamu ngapain sih berdiri di situ hah? Tanya Rafa. Ashifa mau tanya sesuatu pada Kak Rafa, ucap Ashifa. Tanya apa? Tanya Rafa. Tadi pas di meja makan. Kak Rafa mengatakan sesuatu, satu kata. Itu apa maksudnya ya? Kak Rafa keceplosan atau kata-kata itu sengaja? Tanya Ashifa dengan pelan. Kata yang mana? Tanya Rafa heran. Saat di meja makan tadi saat kita membahas masalah Miranda. Terus Kak Rafa menyuruh Ashifa makan dan Kak Rafa tidak memanggil Ashifa, tapi memanggil dengan panggilan lain, ucap Ashifa yang berusaha untuk menjelaskan pada suaminya agar sang suami mengerti dengan apa yang dikatakannya. Panggilan lain? Memang panggilan apa? Tanya Rafa yang benar-benar penasaran. Dia juga tidak tahu apakah pura-pura tidak tahu apa memang tidak ingat sama sekali. Masa iya Kak Rafa lupa dengan apa yang dikatakannya tadi? Kan jelas-jelas Kak Rafa memanggil Ashifa dengan panggilan sayang, batin Ashifa yang bingung menjelaskan harus dari mana. Karena dia ingin memastikan apakah itu disengaja atau hanya spontanitas saja. Bersambung 143. Ashifa, kamu sedang mikir apa? Tanya Rafa yang melihat Ashifa malah bengong dan terlihat memikirkan banyak hal. Ya, memikirkan apa yang Kak Rafa katakan tadi, jawab Ashifa. Ya, tapi apa yang aku katakan? Tanya Rafa yang juga tidak tahu. Ya ampun Kak Rafa, usia Kak Rafa tidak tua-tua amat. Tapi masa iya lupa, Kak Rafa itu tadi memanggil Ashifa dengan sebutan sayang. Masa iya Kak Rafa lupa, ucap Ashifa dengan menegaskan dengan wajahnya yang marah. Sayang, sahut Rafa, tuh kan Kak Rafa lupa. Tadi memanggil Ashifa dengan sebutan sayang sampai 2 kali. Kak Rafa melupakannya ya, ucap Ashifa dengan wajahnya yang cemberut dan Rafa yang mendengar itu tersenyum. Oh, jadi kamu peka juga dengan panggilan tadi? Tanya Rafa dengan tersenyum miring. Iya, jadi itu apa maksudnya? Kak Rafa memang salah ucap atau bagaimana? Tanya Ashifa. Rafa melangkah mendekati istrinya dan refleks membuat Ashifa mundur. Mau kamu jawabannya apa? Tanya Rafa yang malah membuat Ashifa gugup dengan tingkah suaminya yang terus maju mendekatinya. Ya Kak Rafa yang harus jawab. Itu sengaja atau tidak? Tanya Ashifa dengan terbata-bata. Iya itu sengaja, jawab Rafa. Kak Rafa ingin mengubah panggilan Ashifa dengan panggilan sayang. Tanya Ashifa membuat Rafa mengangguk dan Ashifa tersenyum mendengarnya.
Apa aku boleh manggil kamu sayang? Tanya Rafa yang membuat langkah Rafa berhenti dan Ashifa juga tidak mundur-mundur lagi. Ya kenapa tidak? Sahut Ashifa yang mana mungkin dia menolak. Karena itu sangat membuatnya senang. Kamu kelihatan bahagia dengan aku memanggilmu sayang, ucap Rafa. Iya Kak Rafa benar. Panggilan itu sering Ashifa dengar dari orang-orang yang berselisih dengan Ashifa. Merupakan panggilan antara pasangan dan sama seperti ayah ibu yang saling memanggil sayang, ucap Ashifa tersenyum. Dan menurut kamu bagaimana panggilan itu? Tanya Rafa. Sangat romantis dan sangat indah didengar, jawab Ashifa yang tidak bisa menutupi kebahagiaan wajahnya. Rafa tersenyum mendengarnya dan kembali berjalan mendekati istrinya. Sampai Ashifa menabrak pinggir ranjang dan membuat Ashifa terduduk dan Rafa langsung membungkuk dengan memposisikan wajahnya yang sejajar pada Ashifa. Walau sering dalam posisi seperti itu Ashifa tetap saja gugup dengan tangannya yang saking meremas. Apa panggilan sayang itu untuk dua orang yang saling mencintai? Tanya Rafa. Iya pasti Kak Rafa. Ayah dan ibu saling mencintai dan itu panggilan romantis di antara mereka, jawab Ashifa. Apa ayah sering mengatakan cinta pada ibu? Tanya Rafa. Ashifa mengangguk cepat. Iya Ashifa sering dengar ayah, mau dulu atau sekarang sering bilang sangat mencintai ibu. Ibu akan tidur di pangkuan ayah dan ayah akan mengatakan cinta dengan awalan sayang, jawab Ashifa yang paling semangat kalau menceritakan masalah ibunya. Lalu ibu jawab apa? Tanya Rafa. Menjawab balasan cinta dari ayah, jawab Ashifa. Lalu kenapa sampai sekarang aku tidak pernah mendapatkan jawaban dari istriku jika dia juga mencintaiku? Ucap Rafa yang menjebak Ashifa dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sangat lancar dijawab Ashifa dan sekarang suaminya menjawab Ashifa malah diam yang tidak punya jawaban. Rafa mengangkat dagu Ashifa sampai kepala Ashifa mencondong ke atas dan semakin dekat dengan wajah Rafa. Aku mencintaimu Ashifa, ucap Rafa dengan lembut yang masih menunggu jawaban dari istrinya. Rafa seperti pria remaja yang digantung wanita yang dicintainya. Dan sepertinya sekarang pun masih digantung karena Ashifa masih diam. Katakan sesuatu Ashifa, ucap Rafa. Ashifa mengantuk, sahut Ashifa tersenyum tanpa dosa dan membuat Rafa menghela napasnya yang mana Ashifa benar-benar membuatnya frustasi. Bisa-bisanya dipermainkan istrinya itu. Lagi-lagi seriusnya malah melarikan topik dan bukannya menjawab ucapan cintanya. Ayo tidur Kak Rafa, ucap Ashifa yang menahan ngakak dengan ekspresi kesal. Kamu mau tidur? Tanya Rafa. Ashifa mengangguk. Sungguh? Tanya Rafa dengan wajah seriusnya dan Ashifa mengangguk lagi dan Rafa langsung mengerang Ashifa dengan menggelitiki Ashifa yang membuat Ashifa kaget dan menggeliat karena ulah Rafa. Kak Rafa hentikan geli. Kak Rafa. Kak Rafa. Ashifa hanya bisa mengeluh karena ulah Rafa. Itu kesalahan kamu sendiri, sembarangan mau tidur, kamu benar-benar membuatku frustasi Ashifa. Kamu itu seperti permaisuri yang menggantung cinta rakyatnya, ucap Rafa dengan terus menggelitiki sang istri dan Ashifa harus menerima hukuman dari Rafa yang tidak akan mengampuninya. Sudah tahu Ashifa tidak tahan dengan geli dan Rafa tidak peduli itu. Aska yang berdiri di depan kamar kakaknya yang ingin mengetuk pintu tidak jadi melakukannya dan hanya menghela napas saat mendengar suara dua orang dari dalam sana yang seperti begitu kegirangan. Ini yang tertulis yang ada pada novel bucin akut. Ampun deh, Aska hanya menggerutu kesal dan lebih baik pergi dari depan kamar pasangan yang sedang bahagia itu. SMA Harapan Jaya. Mobil milik Rafa berhenti di depan gerbang SMA yang terkenal di Jakarta itu dan pasti yang populer juga. Makasih ya Kak Rafa sudah mengantar Aska, ucap Aska sembari membuka sabuk pengamannya. Sama-sama Aska, kamu belajar yang benar ya, ucap Rafa. Iya Kak Rafa, Aska masuk dulu, ucap Aska pamit dengan membuka pintu mobil dan Rafa juga langsung melanjutkan perjalanan menuju kantor yang kebetulan satu arah dengan Aska. Jadi Rafa bisa mengantar Aska sekalian sekolah. Ternyata Kak Rafa itu tidak sedingin yang aku pikir, dia sangat hangat dan sangat enak diajak ngobrol. Batin Aska yang memang baru dekat dengan Rafa dan Aska tampaknya mulai kagum dengan kakak iparnya itu dan akan menjadi bestinya. Setelah melihat mobil sang kakak ipar pergi jauh, Aska pun memasuki sekolah. Namun tiba-tiba mobil Miranda berhenti di depan sekolah dan Aska melihat bagaimana Miranda dan yang turun bersamaan dan terlihat Miranda yang memberikan arahan pada Rahel dengan penegasan.
Namun arahan itu tidak dapat didengar Aska dan setelah itu Miranda pun langsung pergi dan lagi-lagi Rahel melihat Aska memperhatikannya dan Rahel tidak menanggapi apa-apa sama sekali dan pergi begitu saja setelah menatap Aska dengan sinis. Kantin sekolah. Di kantin Rafa sedang mengobrol dengan teman-teman sembari tertawa-tawa. Namun fokus perhatian Aska jatuh pada Rahel yang duduk sendirian dengan earphone di kupingnya yang terlihat Rahel asyik sendiri. "Ngapain si Aska melihat wanita aneh itu?" tanya Robi teman Aska. "Itu hanya menurut kamu dia aneh," jawab Aska. "Ya aneh dong Aska, lihatlah dia itu tidak punya teman hanya dia saja dengan menyendiri bagaimana tidak aneh," ucap Robi. Aska tidak menanggapi apa kata temannya dan melihat Rahel yang pergi membuat Aska kaget. "Aku pergi dulu," ucap Aska buru-buru pergi. "Mau kemana Aska?" tanya Robi yang tidak mendapat jawaban karena tekannya sudah pergi jauh. Aska ternyata mengejar Rahel, namun Aska kehilangan jejaknya saat di koridor sekolah. "Kemana dia?" ucap Aska yang melihat di sekelilingnya. "Apa ketua OSIS sedang mencariku?" tanya Rahel membuat Aska melihat ke belakang. "Ya memang wanita itu sedang dicarinya. Kenapa kau sering memperhatikanku? Apa aku nerusaha matamu?" tanya Rahel dengan ketus dan Aska tidak menjawab sama sekali. "Aku peringatkan kepadamu untuk tidak melihatku dengan diam-diam lagi. Aku sangat tidak nyaman," tegas Rahel yang langsung pergi dari hadapan Aska. "Aku adik ipar dari Kak Rafa," ucap Aska yang membuat langkah Rahel berhenti dan terlihat sangat terkejut mendengarnya. Bersambung 144. Rahel yang tetap berdiri di tempatnya yang begitu terkejutnya mendengar perkataan Aska yang tidak menyangka. "Kak Rafa menikahi kakakku secara sah dengan agama dan juga sah secara hukum dan kakakku tidak pernah menghancurkan hubungan kakakmu dan juga Kak Rafa," ucap Aska menjelaskan yang pasti membela sang kakak. Rahel pun membalikkan tubuhnya dan saling melihat dengan Aska. "Kamu adiknya Kak Ashifa?" tanya Rahel yang benar-benar kaget. "Iya aku adiknya Kak Ashifa dan kamu tahu masalah yang terjadi sekarang. Kakakmu telah menyerang Kak Ashifa dengan bekerja sama dengan ini dan itu kau tahu kan betapa jahatnya kakakmu," ucap Aska yang tidak segan-segannya mengatakan apa adanya. "Rahel aku hanya ingin mengatakan kepadaku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Kak Ashifa. Dia tidak salah apa-apa dan tidak pernah bersalah. Dia hanya seorang wanita yang dinikahi tanpa merebut siapapun. Dia tidak jahat, dia wanita baik. Dia hanya seorang istri yang berusaha untuk menjaga keluarganya. Kamu adiknya Kak Miranda yang seharusnya kamu tahu apa yang terjadi dan kamu juga bisa bijak sebagai adik," ucap Aska. "Apa maksud kamu?" tanya Rahel. "Kamu tahu masalah yang terjadi dan aku yakin kamu juga tahu kebenarannya dan aku berharap kamu tidak memihak kejahatan," ucap Aska dengan tegas dan Aska menghela napasnya dan langsung pergi dari hadapan Rahel. Rahel masih berdiri di tempatnya dengan penuh dengan kaget dengan apa yang dikatakan Aska. Jadi Aska adik iparnya Kak Rafa dan dia juga mengenal Kak Miranda. Batin Rahel yang benar-benar terkejut dengan pengakuan Aska yang secara tiba-tiba. Rafa yang sedang mengobrol bersama dengan Abian yang mana Rafa mengajak Abian untuk mengobrol di ruangannya. "Aku sudah menemui pengacara yang akan membantu kasus Ashifa dan semuanya akan berjalan dengan lancar," ucap Abian. "Makasih ya Abian, kamu banyak membantuku dan juga Ashifa," ucap Rafa. "Santai aja Rafa, aku tidak melakukan apa-apa, dan apa yang aku lakukan itu sudah seharusnya," ucap Abian. "Tapi apa kita akan menang di persidangan?" tanya Rafa dengan wajahnya yang penuh keraguan. "Kita berdoa saja tetapi aku yakin kita pasti bisa mengalahkannya," sahut Abian. "Tapi kita tidak bisa anggap remeh Miranda. Dia itu sangat licik dan sangat banyak kekuasaan, dia akan memanfaatkan profesinya untuk menenangkan kasus ini," ucap Rafa dengan wajahnya yang penuh rasa khawatir. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan Rafa. Tetapi kita juga harus yakin dan kamu juga harus meyakinkan Ashifa agar dia juga tenang," ucap Abian yang menyarankan Rafa. "Iya kamu benar," sahut Rafa. "Tok tok tok tok." Tiba-tiba pintu diketuk. "Masuk," sahut Rafa dari dalam dan sang pengetuk pintu pun langsung membuka pintu dan ternyata adalah Z. "Z," sahut Rafa dan Z cukup heran dengan adanya Abian di dalam ruangan kakaknya itu. "Kak Abian," sapa Z. Abian hanya tersenyum mengangguk. "Ada apa Z kamu datang kemari?" tanya Rafa.
Oh ini Kak Z bawain kakak makan siang yang dibuatkan Kak Ashifa. Kak Ashifa tidak bisa mengantarkan ya, jawab Z. Oh begitu, sahut Rafa. Z mengangguk dan meletakkan bekal yang dibawanya di atas meja dan kalau ada Abian pasti fokus Z itu selalu berpindah pada Abian. Z kamu kenapa? Tanya Rafa yang melihat adiknya itu pelongo-pelongo saja mungkin karena gugup karena ada Abian. Aku tidak apa-apa kok, sahut Z yang salah tingkah. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Rafa. Hah mau disampaikan? Oh tidak ada kok, jawab Z yang benar apa adanya. Lalu kamu masih mau di sini? Tanya Rafa yang. Kak Rafa apa-apaan sih? Apa harus dia bertanya seperti itu? Batin Z yang adanya malu di depan Abian dan Abian hanya tersenyum saja. Ya sudah kalau begitu Z pergi dulu, ucap Z yang lebih baik pergi daripada dia semakin salah karena ada Abian. Ya sudah, sahut Rafa. Kak Abian permisi, ucap Z pamit. Sekalian aja kita keluar bersama kebetulan aku juga sudah selesai ngobrol dengan Rafa, ucap Abian yang jelas membuat Z bertambah gugup yang pasti mereka berdua nanti akan berjalan berdampingan. Rafa ya sudah aku pulang dulu ya. Nanti aku kabari lagi kalau ada perubahan, ucap Abian pamit. Iya Abian makasih ya, kamu sudah meluangkan banyak waktu kamu, ucap Rafa. Iya santai aja, sahut Abian yang berpelukan dengan Rafa. Ayo Z, ajak Abian. Namun Z malah terlihat bengong sibuk dengan lamunannya membuat Rafa dan Abian saling melihat. Z, tegur Rafa dengan menyenggol adiknya itu. Hah, iya kenapa? Tanya Z dengan gugup. Kamu nggak dengar Abian memanggil kamu, ucap Rafa. Oh gitu, ya udah ayo, ajak Z yang semakin salah tingkah. Abian hanya tersenyum dan Rafa geleng-geleng dengan kelakuan sang adik. Z dan Abian berada di dalam lift dan terlihat Z yang dedekan berdiri di samping Abian. Kalau Abian sih biasa aja, kelihatan tenang dan terlihat santai-santai aja. Kak Abian kapan kembali dari Bali? Tanya Z basa-basi. 2 hari yang lalu, jawab Abian. Kak Abian kembali sendiri. Tanya Z membuat Abian heran dengan pertanyaan Z dengan dahinya yang mengerut. Maksudnya, tanya Abian. Ya itu pertanyaannya, jawab Z. Ya sendiri, memang mau kembali sama siapa lagi? Tanya Abian bingung. Ya siapa tahu kembali dengan seseorang, sahut Z. Seseorang siapa? Tanya Abian. Yang spesial mungkin, jawab Z. Maksudnya, tanya Abian bingung. Lupakan Kak tidak ada apa-apa kok, sahut Z dengan tersenyum. Z jaga sikap kamu, kenapa juga kamu itu bertanya menjurus seperti itu? Kamu ya Z benar-benar ya Z, batin Z merasa dia sangat berlebihan dalam bertanya yang sebenarnya Z seperti mengorek informasi dari wanita yang dekat dengan Abian. Ashifa sedang memakaikan dasi pada suaminya. Namun Rafa yang memperhatikan wajah Ashifa tampak murung dengan Ashifa yang hanya fokus dengan dasi yang dipakaiannya pada suaminya. Tanpa melihat Rafa, ada apa Ashifa? Tanya Rafa. Ashifa mengangkat kepalanya dan wajahnya berhadapan dengan suaminya. Bagaimana jika hasil keputusan sidang hari tidak membuat Miranda bersalah? Ucap Ashifa yang ternyata itu yang dikhawatirkannya. Kita serahkan semuanya kepada pengacara. Mereka sudah bekerja keras dan apapun hasilnya itu hasil kerja keras mereka dan kebenaran akan terungkap. Mau Miranda sehebat apa dan kita tidak punya bukti yang kuat. Tetapi percayalah kebenaran akan datang pada kita, ucap Rafa yang mencoba untuk menenangkan istrinya. Ashifa hanya diam, dia jelas sangat khawatir dan apa yang dikatakan suaminya belum bisa membuatnya tenang dan Rafa sang suami langsung memeluk Ashifa. Memberikan Ashifa pelukan hangat dalam ketenangan. Jangan khawatir Ashifa, dia tidak akan lolos. Percaya padaku, ucap Rafa. Makasih Kak Rafa sudah melakukan banyak hal untuk Ashifa. Kak Rafa juga banyak meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Makasih Kak Rafa, ucap Ashifa dengan air matanya yang keluar. Itu sudah seharusnya aku lakukan Ashifa. Kamu itu istriku, dan aku tidak akan membiarkan ada yang menyakitimu dan semampuku aku akan melakukan banyak hal untukmu, ucap Rafa. Ashifa mengangguk dan melepas pelukannya dari Rafa. Rafa mencium kening Ashifa. Sekarang kita ke persidangan ya, ucap Rafa. Ashifa mengangguk dengan menggenggam tangan istrinya dan langsung pergi bersama istrinya keluar dari kamar.
Keluarga Rafa dan Ashifa sudah menunggu, yang mana mereka pasti ikut ke pengadilan untuk mengikuti jalannya sidang. Begitu melihat Ashifa turun, Rania langsung memeluk putrinya itu. Semua akan baik-baik aja, Ashifa, percaya pada ibu. Allah tidak pernah tidur, kamu akan mendapat keadilan. Percaya sayang, ucap Rania yang memberi support pada Ashifa. Iya ibu, makasih ibu sudah mendoakan Ashifa, ucap Ashifa yang memeluk erat sang ibu. Ya sudah, sekarang kita pergi yuk. Kita sudah hampir terlambat, ucap Sander yang lain mengangguk dan mereka pun pergi menuju persidangan. Bersambung.